Lanjutan dari kisah Jason Bourne sebelumnya, di film kali ini Jason kembali menjadi target utama dari para agen rahasia CIA. Setelah dirinya dituduh melakukan pembunuhan terhadap salah satu agen mereka, kini Jason kembali dipenuhi pelarian dan bahaya. Namun, yang paling menyakitkan adalah kematian kekasihnya yang menjadi awal dari amarah besar dalam dirinya. Didorong oleh dendam dan keinginan untuk mengungkap kebenaran, Jason sekali lagi harus berhadapan dengan konspirasi besar yang melibatkan agensi yang dulu pernah ia percayai. Daripada penasaran gimana kelanjutan ceritanya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Melanjutkan kisah dari film sebelumnya, Jason yang berhasil selamat kini mengungsi bersama Mary di wilayah perindapan. Di tempat baru itu, mereka berusaha menjalani hidup dengan tenang, jauh dari kejaran para agen CIA, namun ingatan Jason yang belum sepenuhnya pulih terus menghantui pikirannya. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh datang menghampiri. Potongan masa lalu muncul seperti bayangan yang sulit dihapus. Ada wajah-wajah yang tak ia kenal, suara-suara yang membuatnya gelisah, dan perasaan bahwa sesuatu dari hidup lamanya masih belum selesai. Untuk membantu dirinya memahami semua itu, Jason pun rutin menuliskan setiap hal yang baru ia ingat di sebuah buku harian. Di tempat lain, tepatnya di Jerman, seorang petinggi CIA bernama Pamela sedang menjalankan sebuah misi penting. Ia ditugaskan untuk mendapatkan dokumen rahasia yang berkaitan dengan kasus pembunuhan seorang pria bernama Vladimir Nevsky. Meski pada awalnya misi itu sempat mendapat penolakan dari markas pusat di Langley, Pamela akhirnya mendapatkan izin untuk melanjutkannya. Namun situasi di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pembunuh bayaran bernama Kirill juga ikut menyusup ke dalam gedung yang sama. Ia datang atas perintah dari Gritkov, seorang pengusaha korup asal Rusia. Kirill ditugaskan untuk mengambil tas berisi uang serta dokumen penting tentang perusahaan minyak milik seorang pengusaha bernama Yuri. Setelah itu, ia juga diperintahkan untuk menaruh sidik jari Jason di lokasi kejadian agar seolah-olah Jason adalah pelaku pembunuhan tersebut. Pamela yang memantau dari pusat operasi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera memberi perintah agar semua anak buahnya menarik diri dari lokasi sebelum keadaan semakin berbahaya. Sementara itu, Kirill yang berhasil menyelesaikan misinya membawa tas berisi uang dan dokumen tersebut kepada bosnya, Gretnov, yang sudah menunggunya. Dari situ terungkap bahwa Yuri, pria yang ia bunuh, adalah salah satu orang terkaya di Jerman dengan bisnis besar di bidang minyak mentah. Keesokan harinya, Kirill terbang menuju India dengan tujuan yang belum jelas. Namun satu hal pasti, ia datang untuk mencari Jason. Tidak ada yang tahu mengapa Kirill memburu Jason, tapi langkahnya itu menjadi awal dari kekacauan besar berikutnya. Kedatangan Kirill di India ternyata tidak luput dari perhatian Jason. Saat selesai berolahraga di siang hari, Jason menyadari ada seseorang yang mencurigakan. Nalurinya sebagai mantan agen langsung beraksi. Ia mengira Kirill adalah salah satu orang dari CIA yang dikirim untuk menangkapnya. Tanpa berpikir lama, Jason segera mengajak Mary untuk pergi meninggalkan wilayah itu secepat mungkin. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jason dan Mary berusaha melarikan diri dari kejaran Kirill dengan menyusuri jalan-jalan sempit di wilayah itu. Mereka berbelok ke dalam gang kecil, berharap bisa menghilang di antara keramaian. Namun, Kirill tetap tidak menyerah. Ia terus membuntuti mereka dengan tekad kuat untuk menyelesaikan misinya. Tapi nasib berkata lain. Satu tembakan dari Kirill mengenai mobil yang mereka tumpangi dan membuatnya terjun ke sungai. Kirill yang melihat itu mengira Jason telah tewas.
Tanpa memeriksa lebih jauh, Kirill segera kembali ke Rusia dan menemui bosnya, Gretkov. Di sana, ia meyakinkan bahwa Jason telah mati dan misinya berhasil. Gretkov yang percaya dengan laporan itu kemudian memberikan sisa pembayaran atas tugas yang telah diselesaikan. Di tempat lain, Pamela menemukan sebuah bukti penting dari lokasi penembakan agen mereka sebelumnya. Dari hasil analisis sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian ternyata cocok dengan data yang tersimpan dengan database CIA di Langley. Data itu terhubung dengan sebuah proyek lama yang bernama Tristan. Penasaran dengan proyek itu, Pamela memutuskan untuk menemui direktur CIA bernama Martin demi meminta akses penuh ke database rahasia tersebut. Awalnya, Martin sempat ragu dengan permintaan Pamela. Namun akhirnya ia mengizinkan agar penyelidikan bisa terus berjalan. Dari hasil penelusuran data itu, Pamela menemukan fakta mengejutkan. Sosok yang memiliki sidik jari tersebut adalah Jason, mantan anggota proyek Tristan yang dulu sempat menghilang. Mengetahui bahwa Ward adalah pimpinan proyek itu di masa lalu, Pamela pun segera menemuinya untuk meminta penjelasan. Dalam pertemuan itu, Ward menjelaskan bahwa Tristan adalah operasi pembunuh bayaran yang pernah dijalankan oleh CIA, namun proyek tersebut telah resmi ditutup 2 tahun lalu. Pamela kemudian mengungkapkan bahwa Jason kini menjadi tersangka utama dalam pembunuhan para agen di lapangan. Keduanya lalu menghadiri rapat bersama para petinggi CIA untuk membahas kasus itu lebih dalam. Dari hasil penyelidikan tambahan, Pamela menemukan sejumlah rekening rahasia atas nama Jason. Hal itu membuatnya yakin bahwa Jason mungkin telah bekerja sama dengan Alex, sosok yang tewas di film sebelumnya. Karena itulah, Pamela berencana untuk memancing Jason keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Jason yang berhasil selamat dari kejadian sebelumnya memutuskan untuk mengubur semua kenangannya bersama Mary. Rasa sedih namun kehilangan kini berubah menjadi amarah yang membara. Namun amarah itu perlahan berubah menjadi dendam. Jason bertekad untuk mencari sosok Kirill dan mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik serangan terhadapnya. Menggunakan sebuah kapal kecil, Jason berlayar menuju wilayah Naples di Italia. Di sana, ia berencana memulai pencarian dengan mengikuti jejak pergerakan Kirill. Sayangnya, saat melewati bagian imigrasi, Jason sempat tertekan karena paspor yang ia gunakan ternyata masih memakai nama aslinya. Tak lama kemudian, seorang pria dari kedutaan Amerika datang untuk menanyai Jason mengenai alasan keberadaannya di Naples. Namun, Jason sama sekali tidak menjawab satupun pertanyaan yang diajukan. Keheningan itu membuat suasana menjadi tegang, hingga akhirnya pria dari kedutaan tersebut menerima panggilan telepon dari markas CIA. Dalam panggilan itu, ia mendapat perintah langsung untuk menahan Jason karena kini Jason telah menjadi target utama dari CIA. Insiden lolosnya Jason dari pihak imigrasi pun ternyata sampai ke telinga Pamela dan para petinggi CIA. Dalam ruang rapat yang dipenuhi ketegangan, Martin selaku direktur CIA segera memerintahkan Pamela dan Ward untuk membereskan kekacauan tersebut. Jason kini resmi menjadi target buruan utama mereka. Sementara itu, Jason yang berhasil mengambil ponsel dari salah satu petugas berhasil menyadap percakapan milik Pamela. Dari sana, ia mengetahui bahwa semua pergerakannya sedang dipantau oleh CIA. Mengetahui hal itu, Jason langsung memutuskan untuk menuju ke Jerman. Di sanalah ia bertekad membalaskan dendam atas kematian Mary. Di tempat lain, Ward dan Pamela memutuskan untuk terbang ke Belanda. Mereka memiliki tujuan untuk menemui salah satu mantan agen mereka yang dulu terlibat dalam operasi rahasia, seorang wanita bernama Nikki. Setelah beberapa percakapan singkat tentang pekerjaannya di masa lalu, Pamela akhirnya meminta agar Nikki kembali bergabung dalam misi mereka kali ini. Sesampainya di Jerman, Jason langsung menuju ke rumah seorang pria bernama Jarda. Ia datang untuk mencari jawaban tentang masa lalunya dan keterlibatan mereka dalam operasi rahasia terdahulu.
Kepada Jarda, Jason menjelaskan bahwa operasi tersebut sudah ditutup dan pimpinan mereka yang bernama Alex telah tewas pada malam ketika Jason berhasil melarikan diri di Paris. Namun, percakapan itu tak berlangsung lama. Jarda yang ternyata juga memiliki kemampuan sebagai pembunuh profesional berusaha menyerang Jason. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam rumah itu. Sayangnya bagi Jarda, kemampuan Jason jauh lebih unggul. Dengan refleks cepat dan serangan presisi, Jason berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Jason melanjutkan perjalanannya menuju Berlin untuk mencari keberadaan Kirill. Di sebuah stasiun, Jason menyembunyikan tas miliknya agar bisa bergerak dengan lebih bebas. Ia kemudian mulai mengumpulkan informasi tentang hotel tempat Pamela menginap selama berada di Jerman. Kini setelah mengetahui bahwa Alex telah tewas, Jason berniat menemui Pamela secara langsung demi mencari tahu kebenaran di balik semua yang telah terjadi padanya. Di sebuah hotel mewah di Berlin, Jason mulai memastikan lokasi kamar tempat Pamela menginap. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamarnya, Jason terus mengamati setiap pergerakan dari Pamela. Tak lama kemudian, Pamela terlihat meninggalkan hotel menggunakan mobil menuju sebuah gedung untuk menghadiri rapat bersama timnya. Jason yang masih menyimpan amarah dan dendam atas kematian Mary mengikuti mobil itu dari kejauhan. Ia kemudian naik ke sebuah gedung di seberang tempat rapat berlangsung dan mulai menyiapkan senjata untuk menargetkan Pamela dari kejauhan. Di saat yang sama, tatapan Jason terlihat dingin dan penuh emosi, seolah tidak ada lagi keraguan dalam dirinya untuk menarik pelatuk. Dari hasil penyadapan percakapan di gedung itu, Jason akhirnya mengurungkan niatnya untuk menembak Pamela. Keputusan itu ia ambil setelah melihat sosok Nikki yang ternyata juga hadir di tempat tersebut. Jason yang menyadari bahwa Nikki masih bekerja di bawah Pamela, segera mengirim pesan rahasia memintanya untuk menemuinya 30 menit lagi di Taman Jam Dunia yang berada di Berlin. Namun rencana itu membuat keadaan menjadi kacau. Ward yang panik dan khawatir nyawa Nikki akan terancam, segera memerintahkan agar polisi lokal serta para penembak jitu ditempatkan di sekitar lokasi pertemuan. Pamela yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan itu karena tidak ingin Jason tewas sebab hal itu bisa membuat kasus yang sedang ia tangani menjadi buntu. Akhirnya terpaksa menyetujui rencana Ward demi keselamatan timnya. Saat waktu pertemuan tiba, suasana di sekitar taman terlihat ramai oleh para pendemo yang menuntut pembubaran DPR. Kondisi itu membuat para agen CIA kesulitan memantau situasi dan mengintai keberadaan Jason. Di tengah kekacauan tersebut, Jason muncul secara tiba-tiba dan menyuruh Nikki untuk naik ke tram yang berada tepat di depannya. Dalam waktu yang sangat singkat dan penuh perhitungan, Jason berhasil membawa Nikki pergi dari lokasi itu tanpa meninggalkan jejak. Aksi cepatnya membuat para agen CIA kehilangan jejak keduanya sama sekali. Dari Nikki, akhirnya diketahui bahwa Jason sebenarnya dijebak dan dituduh melakukan pembunuhan terhadap para agen CIA yang sedang menjalankan misi di Jerman. Ia juga memberitahukan bahwa Alex, mantan pimpinan mereka dulu, terlibat dalam sebuah kasus bersama seorang politikus berpengaruh bernama Vladimir Nevsky yang berasal dari Jerman. Hal itulah yang saat ini sedang diselidiki oleh Pamela dan timnya, yaitu mencari bukti keterlibatan Alex dengan Nevsky. Mendengar hal itu, Jason mulai teringat pada sepotong ingatan masa lalunya, di mana ia merasa pernah ditugaskan untuk membunuh seorang politikus di Jerman, namun Nikki dengan tegas mengatakan bahwa Jason tidak pernah menerima misi apapun di wilayah itu.
Dari percakapan tersebut, Jason mulai mencurigai adanya sesuatu yang disembunyikan oleh pihak CIA. Ia pun segera mencari tahu lebih dalam tentang sosok Vladimir Nevsky. Dari informasi yang didapatnya, Nevsky dikenal sebagai seorang politikus sekaligus kritikus yang vokal menentang kebijakan privatisasi minyak di Jerman. Karena sikapnya itu, Nevsky bersama istrinya ditemukan tewas dibunuh di sebuah hotel di Berlin. Berusaha memulihkan ingatan yang masih terpecah, Jason memutuskan untuk pergi ke Hotel Becker, tempat di mana Vladimir Nevsky dan istrinya ditemukan tewas. Ia berharap dengan kembali ke lokasi kejadian, potongan ingatan lamanya dapat kembali muncul dan menjelaskan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Berpura-pura menjadi tamu yang menginap di hotel itu, Jason kemudian menerobos masuk ke dalam kamar nomor 645, kamar tempat Vladimir Nevsky dan istrinya ditemukan tewas. Ia menelusuri setiap sudut ruangan sambil mencoba memunculkan kembali ingatan lamanya. Namun sayangnya, keberadaan Jason di hotel tersebut diketahui oleh salah satu pelayan yang curiga dengan gerak-geriknya dan segera melaporkannya kepada polisi lokal. Tak lama kemudian, beberapa petugas datang untuk memeriksa tempat itu. Menyadari dirinya telah ketahuan, Jason segera kabur melalui tangga darurat dan berhasil keluar dari gedung. Meski berhasil lolos dari hotel, pengejaran belum berakhir. Polisi setempat terus memburunya di sepanjang jalan kota Berlin. Jason berlari sekuat tenaga menembus kerumunan orang dan melintasi beberapa jalan sempit hingga akhirnya ia sampai di sebuah stasiun kereta. Di sana, ia berusaha bersembunyi di antara para penumpang sambil mencari kesempatan untuk menghindari kejaran polisi yang terus menyisir area tersebut. Di tempat lain, salah satu anak buah Ward yang bernama Denny menyampaikan hasil penemuannya tentang kasus mereka di Berlin. Dalam laporannya, Denny mengungkapkan adanya kejanggalan di lokasi tempat sidik jari Jason ditemukan. Ia mengatakan bahwa seorang agen terlatih seperti Jason tidak mungkin meninggalkan bukti sekecil apapun di tempat kejadian. Denny juga berpendapat bahwa semua ini hanyalah jebakan yang dirancang oleh seseorang dari dalam. Ia meyakini bahwa Jason dan Alex sengaja dijadikan kambing hitam dalam kasus ini agar dalang yang sebenarnya bisa tetap bersembunyi di balik bayangan. Sementara itu, Pamela bersama salah satu anak buahnya mendatangi Hotel Becker, tempat di mana Jason terakhir kali terlihat. Di sana, ia berusaha mencari tahu alasan Jason datang dan menginap di hotel tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka mendapat kabar mengejutkan tentang penemuan mayat Denny. Kematian itu membuat Pamela kembali yakin bahwa Jason adalah pelakunya. Penyelidikan terus berlanjut hingga akhirnya terungkap fakta mengejutkan. Ward ternyata adalah dalang di balik pembunuhan Vladimir Nevsky. Ia bekerja sama dengan Yuri untuk menyabotase hak sewa ladang minyak di wilayah Laut Kaspia dengan menggunakan uang hasil pencucian dari CIA. Semua kejadian yang selama ini terjadi ternyata adalah bagian dari rencana besar Ward untuk menutupi jejaknya. Tidak lama setelah percakapan itu, Jason berhasil menyusup ke dalam kamar hotel tempat Ward menginap. Ia mencari tahu semua kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam konfrontasi itu, Jason sempat berniat membunuh Ward, tetapi pada akhirnya ia menahan diri dan justru merekam seluruh pengakuan Ward sebagai bukti. Tak lama kemudian, Pamela datang ke kamar itu dan mendapati Ward dalam keadaan terpukul. Menyadari bahwa semua kejahatannya telah terbongkar, Ward memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat di hadapan Pamela.
Setelah mengirimkan rekaman pengakuan Ward kepada Pamela, Jason pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia menuju Moskow dengan tujuan untuk menemui putri dari Plaid Smirneski. Di dalam perjalanan itu, pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Setibanya di Moskow, Jason mencari tahu keberadaan Putri Nevsky. Ia datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahannya. Di tempat lain, Gretkov kembali menemui Kirill untuk memberitahu bahwa Jason ternyata masih hidup. Mendengar kabar itu, Kirill langsung panik dan memutuskan untuk memburu Jason sekali lagi. Saat itu, Jason sedang berada di Moskow. Dalam pengejaran tersebut, Jason sempat terkena tembakan dari Kirill. Ia pun terpaksa kabur dan berlari menuju stasiun kereta bawah tanah. Menyadari Kirill masih terus mengejarnya, Jason mencuri sebuah taksi dan melarikan diri dengan mobil itu. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi di tengah kota. Kini bukan hanya Kirill yang mengejarnya, tetapi juga polisi setempat karena Jason sempat memukul petugas saat berusaha meloloskan diri. Di antara hiruk-pikuk lalu lintas dan suara sirene, Jason berhasil menabrakkan mobil para polisi yang mengejarnya. Namun, Kirill tetap tak menyerah. Ia terus membuntuti Jason hingga keduanya memasuki sebuah terowongan, dan di sanalah Jason berhasil membunuhnya. Berkat rekaman pengakuan yang dibuat oleh Ward sebelum dirinya tewas, Pamela akhirnya berhasil menangkap Gretkov dengan tuduhan pembunuhan serta penggelapan uang milik CIA. Sementara itu, Jason yang kembali selamat berhasil. Dengan suara tenang namun penuh penyesalan, Jason mengakui bahwa dialah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ia juga memohon maaf atas perbuatannya, meski ia tahu tidak ada kata maaf yang benar-benar bisa menghapus luka sebesar itu. It was my first time. Beberapa hari kemudian, Jason kembali ke Langley dan menelepon Pamela. Pamela di sini meminta maaf kepada Jason atas kesalahan yang telah dilakukan oleh agensi mereka sebelumnya. Ia juga menawarkan kepada Jason untuk bertemu secara langsung, sekaligus membahas tentang identitas aslinya yang ternyata bernama David Webb. Dan berakhirlah film kedua dari seri Jason Bourne ini. Jika kita tarik pelajaran dari film kali ini adalah, terkadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mencari jati diri di luar sana. Padahal, yang sebenarnya kita cari ada di dalam diri sendiri. Seperti Jason, kita mungkin pernah tersesat, kehilangan arah, bahkan terluka karena masa lalu. Tapi selama kita mau berdamai dengan diri sendiri, setiap luka bisa menjadi kekuatan, dan setiap kegagalan bisa menjadi pelajaran. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa kita dulu, tapi bagaimana kita memilih untuk melangkah hari ini dengan hati yang bebas dan jiwa yang telah menemukan arti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Movie. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.